Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Sa'id qala, diceritakan dari Abi Sa'id qala, berkata ia Abi Sa'id, Ja'at datang imra'atun oleh seorang perempuan ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu walhal adapun kami ini Abi Sa'id dan sahabat lainnya tentunya. Indahu yaitu di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kemudian berkata ia imro'ah, ya Rasulullah wahai utusannya Allah, inna zauji, sesungguhnya suamiku, Sofwana ialah Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ialah Sofwan bin Mu'attal. Yadribuni yaitu memukul. Ia zaujini akanku idza shallaitu apabila sholat aku. Wa yufattirni dan menyuruh batal atau membatalkan. Ia zaujini akanku idza sumtu apabila aku berpuasa. Wala yusalli dan tidak pernah sholat ia Sofwan al-fajr, sholat al-fajri akan sholat subuh, hatta tatlu'a sehingga muncul asyamsu oleh matahari. Ini ada seorang perempuan mengadu kepada Kanjeng Nabi bahwa suaminya Sofwan bin Mu'attal itu suka memukulnya ketika dia sholat. Kemudian kalau puasa itu selalu meminta agar dibatalkan. Terus Sofwan itu sendiri sholat subuhnya itu mesti setelah apa? Setelah munculnya matahari. Ya selalu kodok ya. Selalu niati apa usolli fardhus subhi kawanan lillah ta'ala. Kawanan ya, kawanan. Qala berkata ia Abi Sa'id wa Sofwan dan adapun Sofwan indahu yaitu di sisinya Nabi lah. Pada saat itu ada Sofwan di situ. Tapi ono Abi Sa'id, ono sahabat-sahabat, kemudian juga ada Sofwan. Dan Sofwan ini dilaporkan atau diadukan oleh istrinya kepada Kanjeng Nabi. Qala fasa'alahu amma qala. Qala berkata ia Abi Sa'id, fasa'alahu kemudian bertanya ia Nabi akannya Sofwan, amma tentang perkara qolat yang berkata ia imro'ah. Kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada Sofwan tentang apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Faqala maka berkata ia Sofwan, ya Rasulullah wahai utusannya Allah, amma qauluha yadribuni idza shallaitu. Adapun perkataannya imro'ah, maksudnya bojoku, yadribuni idza shallaitu memukul, ia zaujini akanku idza shallaitu apabila aku sholat, fa innaha maka sesungguhnya imro'ah takra'u yaitu membaca ia imro'ah bisurataini dengan dua surat, dengan dua surat. Jadi dua surat dibaca sekaligus di dalam satu rakaat. Fakot nahitu maka dan sungguh aku telah mencegah akannya imro'ah. Qala berkata ia Abi Sa'id, faqala kemudian berkata ia Sofwan, laukanat seandainya ada suratun oleh surat wahidatun yang satu, lakafat maka cukup
ia suratan wahidatan, suratan wahidatan, annasa akan manusia. Wa amma qauluha yuftiruni fa innaha, wa amma qauluha yufattiruni, dan adapun perkataannya imro'ah yufattiruni fa innaha, maka sesungguhnya imro'ah tantoliku, yaitu melakukan ia imro'ah, berangkat maksudnya maknanya ya. Fatasumu, kemudian puasa ia imro'ah, wa ana wal hal, adapun aku rojulun, yaitu seorang laki-laki, syabun yang masih muda, fala asbiru, maka aku tidak sabar. Maksudnya ini ya, ini hubungannya itu dengan suami yang masih muda, mungkin itu pengantin baru, mungkin ya, pengantin baru. Jadi istrinya itu sudah dikasih tahu nih Arab sholat toh, tapi surate ojo moco lo, apalagi sampai panjang-panjang baca surat Yasin gitu. Yang satu Yasin, yang satu surat kalau Baqarah, kan ya lama sekali. Makanya kalau mau sholat dipukul, ya mukulnya mungkin sampai, iya mukulnya ngomong kan wajar. Kemudian dia itu sering puasa. Lah kalau mau puasa itu tidak boleh sama suaminya, sama saya, kata Sofwan, karena saya ini masih muda, saya enggak sabar. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah ya, oleh utusannya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada hari ini la tasumu, tidak boleh puasa imro'atun, oleh seorang perempuan, illa bi'izni yaujiyah, kecuali dengan izin suaminya imro'ah. Maksudnya ini poso sunnah ya. Jadi kalau perempuan mau puasa sunnah itu dia tidak boleh kecuali kalau diizini istri, diizini suaminya ya. Jadi nggak boleh asal puasa aja, karena apa? Ya ada hak bagi suami, karena kalau dia itu memberikan hak suami itu adalah kewajiban, sementara puasa itu hukumnya sunnah. Nah, kalau puasa Ramadan gimana? Ya harus, nggak boleh suami menghalang-halangi istri puasa Ramadan, nggak boleh. Atau kodok misalnya, ya kalau kodok masih mungkin besok aja masih bisa. Tapi kalau Ramadan itu nggak boleh ya. Wa ma qauluha inni la usolli, dan adapun perkataannya imro'ah, ini sesungguhnya aku la usolli, yaitu aku tidak sholat, hatta tatlu asyamsu, sehingga muncul asyamsu oleh matahari. Sedangkan apa yang dikatakan oleh istriku, kalau saya itu sholatnya selalu kawanan lillah ta'ala. Fa inna, maka sesungguhnya aku ahlu baitin, ialah keluarga rumah. Qad urifa, yaitu sungguh telah diketahui, lana bagi kami, dzaka oleh yang demikian itu, la usolli hatta tatlu asyamsu, la takadu, tidak, lanakadu itu nun ya, tidak hampir-hampir kami, nastaiqidu gitu, yaitu bangun kami, hatta tatlu'a, sehingga muncul asyamsu oleh matahari. Artinya gini ya, lah keluargaku itu keluarga saya. Jadi ini, sedangkan kata istri saya, kalau saya itu nggak pernah sholat subuh kecuali matahari itu sudah muncul. Ini semua udah tahu semua, keluargaku semuanya itu rata-rata seperti itu, karena
Mereka semua nggak bisa bangun kecuali kalau muncul matahari. Qala bersabda ia Nabi, faida staiqatta, maka apabila bangun engkau fasolli maka sholatlah. Rawa bercerita akannya hadis Abu Dawud oleh Abu Dawud. Maksudnya ini gini, jadi kalau nggak ada yang membangunkan, misalnya kamu tidur nggak ada yang membangunkan, keluargamu ya turu kabeh, tangi-tangi matahari sudah muncul, nggak apa-apa, kamu langsung sholat subuh, tidak apa-apa. Maksudnya kodok kamu itu tidak dosa. Di dalam kitab Asbawan Nadzair itu di situ ada dijelaskan, misalnya ada orang itu kerjanya malam hari, dia jadi satpam misalnya, jadi satpam, dia itu kerjanya malam hari, pulang-pulang biasanya jam 3 atau setengah 4, kemudian dia tidur, bangun-bangun jam 9, selama 10 tahun seperti itu terus, ya dia boleh mengikuti yang seperti ini. Jadi faidas taikota fasolli itu gitu. Tapi ketika kamu sudah dibangunkan wis tangi kok terus turun lah itu tidurmu itu berdosa. Ya, kalau kamu sengaja meninggalkan seperti itu atau meninggalkan sholat tanpa udzur, itu kodoknya harus segera. Tapi kalau karena udzur, kodoknya itu sunnah segera. Ya, karena udzur ya misalnya tadi tidur tadi, utawa lali karena saking sibukmu sampai lupa kalau belum sholat. Ya, tapi kalau awalnya sudah ingat ya lain. Misalnya kamu udah duhur, kamu ingat belum sholat, kemudian karena kamu sibuk akhirnya lupa, berarti lupanya itu sudah diawali dengan ingat terlebih dahulu. Nah, ini lain. An Umar bin Khattab, diceritakan dari Umar bin Khattab, qala berkata, ya Umar naha mencegah Rasulullah oleh utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuzal, akan bahwa diazl anil qurrati, dari perempuan merdeka, illa biidniha, kecuali dengan izinnya qurra. Rawa bercerita akannya hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Azal itu awak niku gede-gede perangking. Azal itu kalau sekarang ya misalnya pakai kondom ya. Itu kalau laki-laki kepengen pakai kondom misalnya harus atas izin istrinya. Azal asli maknanya azal itu ketika terasa mau keluar terus dicabut, dikeluarkan di luar, itu dicegah sama Kanjeng Nabi ya, kecuali kalau atas izin istri ya. Itu nah di sini itu hukumnya makruh. Anil Miswari, karena ini apa ya, karena ini muasyarah bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf, hubungannya supaya hubungan suami istri itu menjadi baik. Anil Miswari, diceritakan dari Miswar bin Makhromah, qala berkata ia al Miswar bin Makhromah, sami itu aku mendengar Rasulullah akan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ia bersabda ia Rasul, wa huwa wal hal adapun ia Rasul alal mimbari, yaitu di atas mimbar. Inna bani Hisyamin, sesungguhnya Bani Hisam bin Mughirah, istadzanu, yaitu minta izin mereka itu Bani Hisam bin Mughirah, fi ayungkihu, di dalam bahwa menikahkan mereka itu Bani Hisam ibnatahum, akan anak perempuan mereka itu Bani Hisam, Ali ibn Abi Thalib, akan Ali bin Abi Thalib. Fala adzanu, maka aku tidak mengizini. Summala adzanu, kemudian aku tidak mengizini. Maksudnya Bani Hisam, keluarganya Bani Hisam bin Mughirah itu kepengen ngepek mantu Sayyidina
Ali. Padahal Sayyidina Ali pada saat itu dia suaminya Siti Fatimah. Kanjeng Nabi nggak ngizini itu, ya. Nggak ngizini itu bukan kok melarang poligaminya, itu tidak, tapi nggak mengizininya itu karena dia masih menikah dengan putrinya Kanjeng Nabi. Yo mergo jarine Kanjeng Nabi ngono iku ngelarani aku. Ila yurida, kecuali bahwa menghendaki Ibnu Abi Thalibin oleh Ibnu Abi Thalib ayutolika, akan bahwa menolak ia Ali bin Abi Thalib ibnati akan anakku, wayang kiha dan menikah ia Ali ibnatahum akan anak mereka itu Bani Hisham. Kecuali kalau Ali itu menceraikan anak saya dulu, silakan. Setelah itu mau menikah sama siapa aja, mau menikah sama keluarganya Bani Hisham, ya silakan. Mergo apa yo? Siti Fatimah itu adalah kehormatan apa kanjeng Nabi. Kalau sampai diduakan itu kan ya padha wae nyampur perkara iku, perkarane sing siji iku mengkilap api, sing siji iku kumus-kumus. Jadi orang pantas lah, intinya nggak pantas. Makanya Kanjeng Nabi tidak mengizini itu. Fa'in namanya, maka hanya saja adapun ia ibnati bid'atun, yaitu sebagian minni dariku. Karena anak perempuanku itu adalah sebagian dari aku, atau separone nyawaku, atau ya ada apa darah dagingku. Yuribu mungkin ya menyenangkan, ya, membahagiakan, membahagiakan ni akan kuma oleh perkara aroba, yang membahagiakan ia maha akannya ibnati, wayudhini dan menyakiti ni akan kuma oleh perkara ada, yang menyakiti ia maha akannya ibnati, ya. Karena Fatimah itu adalah bagian dari saya, darah daging saya. Kalau dia bahagia, saya juga bahagia. Kalau dia sakit, saya juga sakit. Bahwa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Setelah meninggal dunia, ini baru Sayyidina Ali itu menikah dengan orang lain lagi. Dan kayaknya seingat saya itu istrinya Sayyidina Ali ya berganti-ganti gitu. Itu sampai 9. Bahkan Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As itu anaknya Zainab. Zainab itu putrine Kanjeng Nabi. Berarti Sayyidina Ali itu juga menikah dengan cucunya Kanjeng Nabi, yaitu Umamah yang diceritakan dalam hadis di awal, yang ketika Kanjeng Nabi itu sholat sambil gendong Umamah lah. Umamah itu juga kemudian dinikahi oleh Sayyidina Ali dan mempunyai anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, Muhammad Al-Hanafiyah ini orangnya sangat alim, ya. Jadi yang meneruskan kealiman Sayyidina Ali itu ya siapa? Muhammad Al-Hanafiyah itu. Anil Aswadi, diceritakan dari Al-Aswad bin Yazid. Qala berkata ia Al-Aswad bin Yazid, sa'altu, aku bertanya Aisyah akan Aisyah. Ma akan perkara kana yang ada an-nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u, yaitu mengerjakan ia Nabi fi baitihi, di rumahnya Nabi, di dalamnya Nabi. Qalat berkata ia Aisyah, karena ada ia Nabi yakunu, yaitu ada ia Nabi fi mihnati ahlihi, yaitu di dalam melayani keluarganya Nabi. Takni menghendaki ia Aisyah khidmata ahli, akan melayani keluarganya Nabi. Faida hadarat, maka apabila datang as-sholatu akan oleh sholat,
Koma berdiri ia Nabi ilas sholati kepada sholat. Rawa bercerita akannya hadis Al Bukhari oleh Imam Bukhari. Jadi ana wong sing penasaran Kanjeng Nabi ku nek ning dalem iku piye, apa yang dilakukan. Kata Aisyah, ya kaya wong-wong ngene iku ngurusi keluar. An Abi Hurairah tadi ceritakan dari Abi Hurairah. Qala berkata, ya Abi Hurairah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq, jangan membenci mukminun oleh seorang laki-laki mukmin, mukminatan akan seorang perempuan mukmin. In kariha, apabila tidak menyukai ia mukmin, minha darinya mukminah, khuluqan akan akhlak, rodiya yang ridho, minha darinya mukminah akharu oleh yang lainnya, auqala atau berkata ia Nabi huwairahu akan selainnya mukmin. Rawa bercerita akannya hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Wala yafraq, adapun maknanya la yafraq ay la yabghud, yakni jangan membenci ia mukmin. Maksudnya ini ya, laki-laki itu jangan membenci perempuan karena tingkahnya. Yang mana tingkah ini kalau menurut sebagian yang lain itu enggak masalah, tapi kalau menurut kamu masalah misalnya. Tapi kalau menurut orang lain bukan masalah. Ridho mereka itu jangan, orang seperti itu jangan terus dibenci. An Abi Hurairah tadi ceritakan dari Abu Hurairah an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karo kemudian menyebutkan ia Abi Hurairah ahadits akan beberapa hadis minha, yaitu setengah darinya hadis. Waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la iyalajjah, sungguh bahwa keras kepala ahadukum oleh salah satu dari kamu, biyaminihi dengan sumpahnya ahadukum, fi ahlihi pada keluarganya, pada istrinya ahadukum, asamu yaitu lebih berdosa lahu baginya ahadukum, indallahi di sisi Allah, min ayyu'tiyah dari bahwa memberikan ia hadukum kafarotahu akan kafarotnya yamin allati yang farodo yang mewajibkan Allahu oleh Allah. Rawa bercerita akannya hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Yalajja fil amri ayatamada, yakni kekeh ia hadukum fi padanya al-amr, wayasuru dan yakni terus menerus, ia hadukum alaihi atasnya al-amr. Wa maknal hadis, adapun maknanya hadis kama qala seperti olehnya berkata An-Nawawi oleh Imam Nawawi fi syarhi Muslimin di dalam syarah Muslim, an-naman yaitu bahwasanya orang halafa yang bersumpah yaminan akan sumpah, tata'alaku yang berhubungan ia yamin bi ahli dengan istrinya man, bihaitsu yatadurruna dengan sekiranya membahayakan, menerima bahaya mereka itu ahlihi, biadami jinsihi dengan tidak adanya menerjangnya man fihi padanya yamin. Fayam bagi maka hendaknya yaman ayah nasa oleh bahwa menerjang yaman fayaf ala lalu mengerjakan ia man dzalika syai'ah akan sesuatu itu, wal kafiro dan membayar kafaro yaman an yaminihi dari sumpah, dari janjinya man, dari sumpahnya man. Sumpah ya, kok janji, aku maknanya kok janji terus.
sumpah ya, yamin itu sumpah. Jadi kafarohnya sumpah. Jadi gini, kalau kamu itu bersumpah yang ada hubungannya dengan keluarga, terus kamu nggak mau menerjang itu nggak bagus. Yang lebih bagus itu adalah kamu terjang apa yang kamu sumpahi itu. Misalnya tadi, saya nggak mau memandangmu, terus dipandang aja, kemudian baru membayar kafaroh, dan hal itu lebih bagus. Kafarohnya yaitu boleh memilih ya, salah satu di antara 4 tadi, boleh memberi pakaian 10 orang miskin, boleh memberi makan 10 orang miskin ya, boleh puasa 3 hari berturut-turut, atau boleh juga memerdekakan budak. Wallahu a'lamu bishawab ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya kita mengaji. Alhamdulillah ini sudah khatam. Yang kita baca itu semua adalah hadis-hadis kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya hadisnya kanjeng Nabi ya. Dan yang saya baca itu mesti ono salah. Kadang itu wong maca iku ora teliti. Lah nek ono salahe suatu saat kamu kok membaca atau menemukan kesalahan itu ya dibenerke wae. Ayo jangan kamu biarkan kesalahan yang saya baca kamu beneri. Kemudian ya dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Muga-muga awake dhewe kabeh untuk berkah bulan Ramadan, berkah Kanjeng Nabi. Al-Fatihah.